Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayat dari kelas D Akuntansi S1 angkatan 2020. Saya ingin menguraikan bagaimana solusi mengatasi masalah ekonomi yang paling mendasar yang saat ini khususnya melanda bagi beberapa negara berkembang di berbagai dunia. Adapun tugas ini guna sebagai final pada mata kuliah mikroekonomi. Oke, langsung saja. Terlebih dahulu kita mengetahui bagaimana solusi untuk mengatasi pemulihan ekonomi, terlebih lagi di era pandemi COVID-19 yang sampai saat ini melanda seluruh dunia. Kita tahu dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di berbagai dunia sangat terasa pada triwulan 2 tahun 2020, termasuk negara Indonesia. Adapun ekonomi nasional masih tumbuh 2,97%, walau turun dibandingkan dengan triwulan 1, yakni tahun pertama merebaknya pandemi COVID-19 ini, yakni sebesar 5,07. Hal ini terjadi karena pengaruh eksternal dari mana COVID-19 sudah merebak di berbagai negara seperti Cina. Adapun pada triwulan 2, walaupun belum ada data resmi, Indonesia diperkirakan mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi negatif sekitar 3%. Hal ini terjadi dikarenakan kebijakan social distancing atau pembatasan sosial berskala besar atau lebih dikenal dengan PSBB. Ini dimulai pada pertengahan Maret dan dampaknya sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Adapun keadaan ekonomi Indonesia tersebut masih lebih bagus di tingkat regional maupun dunia. Beberapa negara mengalami kontraksi yang sangat dalam, misalnya Singapura sebesar 41,2%, Amerika Serikat diperkirakan sekitar 10%, dan Inggris sekitar 15%. Sementara itu, Bank Dunia memprediksi ekonomi global pada tahun 2020 akan mengalami kontraksi sebesar 5,2% dan Indonesia akan mengalami 0,3%. Merupakan negara kedua terbaik ekonominya sesudah Vietnam yang diperkirakan pertumbuhan ekonominya sangat positif. Para pengamat ekonomi dan lembaga internasional IMF atau Bank Dunia OECD memprediksi akan terjadi resesi ekonomi dunia pada tahun 2020. Resesi tersebut akan dialami lebih dalam oleh negara maju termasuk Inggris, Amerika, dan Rusia. Adapun Indonesia diperkirakan akan mengalami resesi, namun resesi ringan atau lebih dikenal dengan nama mild recession. Karena kontraksi ekonomi diperkirakan hanya sekitar -3% sampai 0% dan tidak akan berlangsung lama. Adapun sekitar 2 triwulan sinergi dalam pemulihan ekonomi nasional, prediksi tersebut tentu membuat kita semakin optimis untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi secara konsisten dan membangun kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Baik itu pemerintahan pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistik, pelaksanaan kebijakan tersebut harus didukung oleh pemerintah daerah. Di mana di sini Pemda mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemda memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Adapun di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di berbagai daerah. Adapun di samping itu, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi yang ada di Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan atau stimulus fiskal dan moneter dan disambut dengan positif oleh pelaku usaha dengan menggerakkan usahanya secara baik. Adapun kebijakan pemulihan ekonomi nasional
Pemulihan ekonomi nasional ini dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar 695,2 triliun. Pemulihan ekonomi nasional ini diharapkan mulai terasa pada triwulan 3, meskipun tidak bertumbuh positif, tapi diharapkan ekonomi nasional tidak berkontraksi sebesar pada triwulan 2. Selanjutnya, pada triwulan 4 diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif sehingga kontraksi yang terjadi pada tahun 2020 bisa ditekan sekecil mungkin. Sementara itu, pada tahun 2021 diharapkan ekonomi nasional akan mengalami recovery secara signifikan untuk mencapai tujuan di atas. Adapun untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 3 kebijakan yang dilakukan, yakni peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter, dan institusi terkait. Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi maka ekonomi akan bergerak. Adapun konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui bantuan langsung tunai atau kartu prakerja seperti yang beberapa waktu yang lalu, dan juga pembebasan listrik dan lain-lain. Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN atau APBD. Adapun konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan multiplier effect yang signifikan, di mana pemerintah berusaha menggerakkan dunia melalui pemberian usaha melalui pemberian dana insentif atau stimulus kepada UMKM dan korporasi. Adapun untuk UMKM sendiri, pemerintah antara lain memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat dan ultra mikro, dan juga penjaminan modal kerja sampai 10 miliar dan pemberian insentif pajak, misalnya pajak penghasilan atau PPH yang terdapat pada pasal 21 ditanggung pemerintah. Adapun untuk korporasi, pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas PPH pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPH pasal 25, dan pengembalian pendahuluan PPN atau menempatkan dana pemerintah di perbankan untuk restrukturasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis. Adapun prioritas atau padat karya pada ini dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Jadi sebagai pendukung pemulihan ekonomi nasional juga sebagai penjaga stabilisasi nilai tukar rupiah pada Bank Indonesia, dan juga menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas mikroekonomi dan sistem keuangan. Adapun tujuan penurunan suku bunga adalah yakni meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Yang kedua, adapun solusi untuk mengatasi masalah ekonomi yang paling mendasar dalam hal ini yakni kenaikan harga bahan bakar minyak.
Solusinya yakni kita tahu pemerintah Indonesia sudah kehabisan akal dan mengalami kebuntuan untuk menyelesaikan masalah bahan bakar minyak atau lebih dikenal dengan BBM, sehingga memutuskan untuk menaikkan harga dan mengurangi subsidi. Walaupun kenaikan harga BBM mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, yang sayangnya keputusan ini disetujui langsung oleh wakil rakyat melalui mekanisme voting. Namun kenaikan harga ini pasti secara langsung akan meningkatkan beban rakyat Indonesia semakin berat. Saatnya rakyat perlu bertanya peran wakil rakyat yang terhormat terhadap kepentingan rakyatnya. Perlu diketahui, permasalahan BBM ini sebenarnya sudah dari bertahun-tahun diangkat. Sayangnya, langkah konkret penyelesaian masalahnya selalu menggunakan alternatif terakhir, yakni mengurangi subsidi atau menaikkan harga. Adapun alasan klasik juga selalu disampaikan bahwa harga BBM di pasar internasional meningkat. Adapun beban negara atau APBN begitu besar dan harga BBM di Indonesia terlalu murah. Adapun untuk mengatasi harga BBM di pasar internasional, Indonesia bisa meninjau ulang semua kerjasama pertambangan energi dengan pihak negara asing atau pihak biasa yang ada di Indonesia. Adapun untuk beban negara atau APBN, pemerintah seharusnya bisa mengatasi dengan pengembangan sektor pertanian dan perkebunan sehingga pendapatan negara semakin besar. Adapun untuk harga BBM, seharusnya pemerintah Indonesia ketika membuat perbandingan harus jelas pembandingannya. Misalnya mangga dengan mangga, jangan mangga dengan apel. Dan kenaikan BBM akan berimbas ke semua sektor perekonomian Indonesia. Hal ini pasti akan terus terjadi dan terus membebani rakyat pastinya. Pertanyaannya, sampai kapan? Bisa jadi sampai harga BBM sama dengan harga pasar. Adapun penghematan bukan langkah yang strategis dalam mengatasi BBM dan energi di dalam negeri ini, karena dengan penghematan yang dilakukan pemerintah Indonesia tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan, apalagi penghematannya tidak terlalu berjalan signifikan. Apabila mau melihat lebih kritis antara untung atau rugi dengan adanya penghematan ini, maka bisa dilihat dari dana yang dihemat sekitar 7 triliun, tapi dampak dari penghematan tersebut dengan kenaikan BBM melebihi dari 7 triliun. Jadi, ada 7 langkah konkret dalam penyelesaian masalah BBM dan dampaknya ke depan yang bisa dijadikan pertimbangan oleh pemerintah Indonesia. Yakni yang pertama, melakukan perbaikan atau tata kelola energi yang ada di Indonesia yang semakin hari semakin buruk. Kemudian yang kedua, meluruskan kembali paradigma bahwa seluruh sumber daya alam yang berkaitan dengan hajat hidup orang harus dikuasai negara. Tidak boleh asing maupun swasta. Salah satunya yakni bahan bakar minyak atau BBM. Yang ketiga, mengubah semua undang-undang yang tidak sejalan dengan poin nomor 2. Kemudian yang keempat, menurunkan ongkos produksi BBM dengan memaksimalkan fungsi Pertamina untuk memproduksi BBM serta memutus mata rantai pembelian BBM melalui pasar sekunder. Kemudian yang kelima, perlu menyediakan transportasi umum berdasarkan data statistik yang banyak menggunakan BBM seperti kendaraan bermotor. Ini dilakukan karena minimnya public transport di Indonesia. Kemudian yang keenam, meninjau ulang konsep subsidi BLSM di Jepang, yang dimana subsidi diberikan dalam bentuk yang lebih mendidik seperti bantuan orang tua per bulan, bantuan persalinan, bantuan sekolah, dan bantuan berobat. Adapun untuk masyarakat miskin, dapat dibebaskan dari pajak sehingga bantuan tersebut benar-benar membantu kehidupan masyarakat miskin.
Kemudian langkah ketujuh atau langkah terakhir, pemerintah harus memiskinkan para koruptor tanpa pandang bulu, sehingga dana negara yang telah dikorupsi atau diambil oleh para koruptor tersebut dapat dikembalikan ke negara dan dijadikan pendapatan negara yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dengan langkah-langkah yang baru saya sebutkan, akan menjadikan kenaikan BBM bukanlah solusi yang terbaik dan satu-satunya solusi. Harapan seluruh rakyat Indonesia kepada pemerintah Indonesia adalah keterbukaan terhadap permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Sehingga dengan keterbukaan tersebut, rakyat Indonesia akan sama-sama berusaha bersinergi membangun Indonesia untuk lebih maju lagi. Mungkin itu saja pemaparan uraian solusi mengatasi masalah ekonomi yang melanda pada saat ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah saya ucapkan, itu datangnya dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.